Episode 21 tetap merahasiakannya. Dentingan sepasang sendok dan garpu itu sudah mulai tak terdengar lagi. Sepasang insan yang baru beberapa jam sudah menjadi sepasang kekasih itu nampaknya sudah mulai selesai dengan aktivitas makan siang mereka. Selesai makan, baik Andra maupun Fanny ternyata sama diam. Andra memilih sementara Fanny sendiri hanya diam tanpa ada niatan untuk melakukan hal yang sama untuk fokus pada layar handphonenya, seperti Andra. Hingga sekitar hampir 15 menit Fanny diam, gadis cantik untuk mulai menoleh ke arah pacarnya, namun setelah itu, dirinya kembali menunduk. Ada apa? Petik 2 titik. Seru Andra tiba dengan tanpa mengalihkan pandangannya dari handphonenya. Petik 2. Tuan, tidak apa-apa. Sahut Fanny dengan rasa canggungnya yang ternyata masih belum hilang. Baru saja kamu mengatakan apa, Tuan? Sahut Andra yang merasa tersinggung. Maksud saya Mas, maaf saya lupa, sahut Fanny. Apa saya, sudah aku katakan jangan terlalu formal padaku, kenapa aku harus mengingatkan hal itu lagi? Apa sebegitu susahnya untuk meninggalkan kata saya, Tuan? Sahut Andra yang merasa tak habis pikir. Maafkan aku Mas, aku masih belum terbiasa. Sahut Fanny yang merasa sudah sedikit takut. Mendengar sahutan dari kekasih barunya yang terdengar sedikit takut, membuat Andra menghela nafasnya cukup dalam. Kalau begitu kamu harus terbiasa, ingat, kamu itu pacarku, aku tidak suka jika pacarku itu bersikap terlalu formal, sahut Andra bahkan dengan nadanya yang terdengar sudah sedikit pelan. Andra sudah mulai merasakan jika sepertinya Fanny mulai merasa sedikit takut padanya, mungkin karena ucapannya tadi yang terdengar begitu menekannya. Dan kali ini Fanny masih dengan sikap diamnya, ya mungkin inilah salah satu respon terbaiknya, yaitu mengiyakan saja apa yang diinginkan oleh Tuan Andranya. Hingga setelah obrolan itu, mereka kembali terdiam. Bahkan Fanny belum sempat menjawab pertanyaan Andra. Dan Andra pun sepertinya juga sudah lupa jika Fanny masih belum menjawab pertanyaannya. Hingga Fanny mulai melirik penunjuk waktu yang tersemat dalam lingkaran tangan kirinya itu. Setelah dirinya perhatikan, waktu sudah hampir menunjukkan pukul 12 siang, yang menandakan jika sebentar lagi waktu kuliah akan segera kembali dimulai. Fanny mulai sedikit cemas. Jam kuliah sudah hampir dimulai lagi, namun dirinya masih ada di tempat ini. Bagaimana dirinya bisa pergi dari tempat ini, apakah dengan mengatakannya pada Andra akan diizinkan? Ada apa, kenapa kamu bolak-balik melihat jam tanganmu? Petik 2 titik. Tanya Andra lagi. Nampaknya Andra begitu sangat memperhatikan Fanny, entah kapan pria itu yang melihatnya, padahal dirinya masih fokus menatap layar handphonenya. Ya Allah, bahkan saat aku melihat jam tangan saja dia sudah tahu, sebenarnya pacarku ini seorang apa dia seorang detektif, kenapa penglihatannya begitu tajam, bahkan di saat aku sekedar melirik jam tangan. Batin Fanny yang merasa heran. Aku bertanya padamu, kenapa kamu melihat jam tanganmu terus? Tanya Andra lagi. Bukan apa-apa Mas, hanya saja, Fanny tak jadi melanjutkan kalimatnya. Hanya saja apa? Lanjut Andra yang masih begitu sangat ingin tahu kalimat pacarnya. Kita kapan akan pergi dari tempat ini Mas? Petik 2 titik. Sahut Fanny pada akhirnya. Memangnya ada apa, kenapa kita harus buru pergi dari tempat ini, kita masih belum lama selesai makan. Sahut Andra. Anu Mas, kan aku kuliah, dan sebentar lagi sudah waktunya masuk kelas, jadi aku takut terlambat saja Mas. Sahut Fanny dengan segala kejujurannya. Jadi hanya itu, hanya karena takut terlambat masuk kelas, membuatmu sampai bolak-balik melihat jam tangan, sudah jangan khawatir, mereka tidak akan memarahimu. Sahut Andra dengan begitu santainya seolah kekhawatiran Fanny tidaklah penting. Tapi Mas, aku kan kuliah di sana karena mendapatkan beasiswa, kalau aku sampai bolos, bisa aku kehilangan beasiswaku. Sahut Fanny agar Andra bisa mengerti akan kekhawatirannya. Kamu tidak akan kehilangan beasiswamu, dan mereka juga tidak akan berani mencabut beasiswa itu darimu. Sahut Andra lagi. Tapi, kenapa bisa seperti itu Mas? Sahut Fanny yang malah menjadi bingung. Karena kampus itu adalah milikku, dan kamu adalah pacarku, apa yang menjadi milikku juga akan menjadi milikmu. Tegas Andra dengan segala kejelasannya.
Sudah 2 kali ini Fanny mendengar pernyataan yang sama dari Andra, sebuah pernyataan yang menyatakan tentang kepemilikan. Jujur sebenarnya Fanny merasa sangat tak nyaman, lebih tepatnya, rasanya dirinya merasa tak pantas jika juga harus ikut memiliki apa yang menjadi milik pacarnya, padahal dirinya hanya seorang pacar bukanlah istrinya. Dan karena sudah seperti ini, Fanny pun akhirnya memilih lebih baik diam saja, sampai entah kapan dirinya baru bisa pergi dari tempat ini. Fanny yang sebelumnya memang tak pernah menjalani hubungan yang namanya pacaran, kini sudah menjalani dan merasakannya. Ternyata berpacaran itu seperti ini rasanya, hanya duduk diam menemani pasangan, yang entah kapan akan selesai dengan urusannya. Sinar mentari sudah tak terasa begitu terik, mungkin karena sudah mulai memasuki sore hari sehingga membuat lingkungan di sekitarnya terasa tak begitu panas. Motor matic miliknya pun telah berhasil dirinya kendarai hingga sampai di depan rumahnya setelah kurang lebih 15 menit lamanya irinya berkendara. Putri meletakkan motor maticnya itu di depan teras rumahnya. Dapat Putri lihat dengan jelas jika pintu masuk rumahnya sedikit terbuka. "Assalamualaikum Bu," Putri datang, seru Putri dengan berlalu masuk ke dalam rumahnya. "Waalaikumsalam," sahut Bu Dewi, lalu Putri pun mulai meraih punggung tangan kanan sang ibu untuk ia cium. Sejenak Bu Dewi mulai melirik ke arah belakang punggung Putri, namun tak ada sosok Fanny yang juga masuk. "Fanny kemana nak?" tanya Bu Dewi. "Fanny lagi jalan Bu sama pacarnya," sahut Putri dengan begitu santainya. "Dek, apa, pacar? Fanny punya pacar?" sentak Bu Dewi yang begitu sangat terkejut. "Sudah, Ibu jangan terkejut seperti itu, kan bagus kalau Fanny punya pacar, apa Ibu tahu siapa pacar Fanny?" Petik 2 titik. Sahut Putri lagi. "Tidak nak, memangnya siapa pacar Fanny?" Petik 2 titik. Sahut Bu Dewi yang malah menjadi begitu penasaran. "Pacarnya Fanny itu Tuan Andra," sahut Putri. "Dek, apa, Tuan Andra?" Pekik Bu Dewi lagi, bahkan wanita parubaya itu sampai membulatkan kedua bola matanya. Bu Dewi begitu sangat terkejut bukan main. Lah sangat tak menyangka jika pacar Fanny adalah Tuan Andra. Dan satu hal yang membuat Bu Dewi merasa bingung. Mengapa Fanny tidak pernah memberitahu jika dirinya sudah resmi berpacaran dengan Tuan Andra? "Tapi nak, kenapa Fanny tidak pernah memberitahu kalau mereka sudah pacaran, dan kamu sendiri malah sekarang baru memberitahu ibu, dasar kalian ini?" Sahut Bu Dewi lagi dengan perasaan tak sukanya karena dirinya sudah merasa dibohongi. "Ibu tidak tahu sih bagaimana kronologinya, Putri saja baru tahu hari ini kalau Fanny dengan Tuan Andra sudah berpacaran," sahut Putri karena memang itulah faktanya. "Berarti Fanny berbohong begitu?" tanya Bu Dewi lagi yang masih merasa tak terima. Nah itu dia yang juga ingin Putri ketahui Bu, Putri masih belum tahu kenapa Fanny menyembunyikan hubungannya dengan Tuan Andra. Apalagi dulu Fanny pernah mengatakan jika dia tidak punya hubungan apa-apa dengan Tuan Andra, hanya sekedar diajak bermain saja di taman. "Ya sudahlah Bu, kita tunggu Fanny menjelaskan semuanya," sahut Putri panjang lebar dengan segala kejelasannya. Dan Bu Dewi pun akhirnya juga tak bertanya lagi, dan memilih untuk mengikuti saja saran dari putrinya. Sore hari pun sudah cukup larut. Tanpa terasa dengan begitu singkatnya sang mentari tidak lama lagi akan segera tenggelam. Mungkin karena waktu sudah menunjukkan pukul 5 sore, dan tak butuh waktu lama lagi sudah akan memasuki waktu maghrib. Selang beberapa saat dari itu, sebuah mobil mewah berwarna hitam pun telah mulai mendarat di halaman rumah Bu Dewi. Nampak pintu mobil itu sudah dibuka. Dan ternyata sosok Fanny lah yang keluar. "Mas, terima kasih sudah mengantar aku hingga sampai rumah," seru Fanny berterima kasih. Baiklah aku pulang." Hanya sahutan itu yang Andra berikan. Lalu Andra pun kembali mengendarai mobil mewahnya dan meninggalkan area rumah Fanny. Fanny masih berdiri mematung di tempat dengan memperhatikan kepergian kekasihnya itu. Karena sikap dingin Andra, lagi Fanny merasa menjadi sedih. Mengapa laki-laki yang sudah menjadi kekasih barunya itu begitu aneh, bahkan terkesan tak menghargai. Meski tak banyak bicara, namun kebersamaan mereka saat di restoran tadi cukup menghangat, namun kini, setelah dirinya diantar pulang, sikap Andra malah berubah menjadi dingin kembali. Sebenarnya Andra itu orang yang bagaimana?
Setelah cukup hampir 5 menit lamanya Fanny mematung dengan memandangi kepergian sang kekasih yang sudah tak nampak lagi. Fanny pun akhirnya mulai melangkah menuju rumahnya. Pasti Bu Dewi dan juga Putri sudah menunggu kedatangannya. Assalamualaikum Bu, Put. Seru Fanny kala dirinya sudah masuk ke dalam rumah. Waalaikumsalam. Sahut Bu Dewi dan juga Putri, sepertinya mereka memang sengaja menunggu kedatangan Fanny. Akhirnya kamu pulang juga Fanny, aku kira sudah lupa rumah kamu. Seru Putri yang menggoda sang sahabat. Maaf, aku pulangnya sampai sesore ini. Sahut Fanny namun dirinya mencium tangan Bu Dewi. Ini bukan sore lagi, tapi sudah mau maghrib. Sahut Putri menyindir. Mendengar sinfanin dari sang sahabat, membuat Fanny hanya bisa tersenyum kecut. Fanny, ini sudah mau maghrib nak, ayo kamu mandi dulu setelah itu makan, dan nanti setelah isya, ada yang ingin ibu bicarakan sama kamu. Seru Bu Dewi. Iya Bu, Fanny paham. Sahut Fanny, Fanny sudah mengerti pasti Bu Dewi ingin menanyakan tentang hubungannya dengan Andra. Dan tepat sekali, karena Fanny pun juga ingin memberitahukan yang sebenarnya perihal hubungannya dengan kekasih barunya itu. Sementara di lain waktu, lebih tepatnya sekitar 15 menit waktu sudah berlalu, sang tuan yang telah mengendarai mobil mewahnya itu telah sampai di kediamannya. Andra, pria bertubuh tinggi dan kekar itu melangkah masuk ke dalam rumahnya. Langkahnya cukup tergesa lantaran dirinya ingin menemui putri kecilnya itu yang sudah hampir seharian penuh tak dirinya jumpa. Namun, di saat langkahnya sudah hampir memasuki ruangan tamu, tiba-tiba saja. Dedi, teriak suara seorang anak kecil yang tak lain adalah putrinya. Sayang. Sahut Andra. Aida pun berlari mendekati dedinya. Mendapati sang putri yang menghampirinya, Andra pun mulai meraih tubuh mungil putrinya itu ke dalam gendongannya. Kap, ciuman hangat pun telah berhasil Andra sematkan di wajah mungil sang putri. Dedi, kenapa Dedi lama sekali pulangnya, kan Aida dari tadi nunggu. Seru Aida yang merajuk. Maafkan Dedi ya sayang, Dedi tadi sedang ada urusan yang tidak bisa Dedi tinggal. Sahut Andra. Padahal kali ini Aida mau ajak Dedi ketemu Bunda, Aida mau main sama Bunda lagi Dedi. Sahut Aida, wajar jika gadis kecil itu ingin segera bertemu dengan bundanya, karena sudah lebih dari 1 minggu ia tak bertemu bundanya. Baiklah jika putri Dedi ini ingin bertemu Bunda, tapi bukan hari ini sudah hampir malam sayang, besok saja ia bertemu bundanya. Besok kan bundanya Aida libur kuliah, jadi besok putri Dedi ini bisa bermain sepuasnya dengan Bunda. Sahut Andra. Benarkah Dedi? Dedi tidak ingkar janji. Petik 2 titik. Tanya Aida yang ingin memastikan. Lia sayangnya Dedi, Dedi tidak akan ingkar janji, besok kita akan bermain sepuasnya dengan Bunda. Sahut Andra yang meyakinkan putrinya. Asyik, Aida senang sekali, terima kasih Dedi. Seru gadis kecil itu kegirangan dengan memeluk bahu kekar Dedinya. Aida benar sangat senang karena Dedinya sudah menuruti keinginannya. Bahkan besok Dedinya mengizinkan bermain hingga sepuasnya, tak sia-sia dirinya menantikan kedatangan sang Dedi setelah hampir seharian penuh. Ternyata inilah imbalan yang dirinya dapatkan, bisa bermain bersama dengan bundanya hingga sepuas hatinya. Malam hari ini terasa begitu tenang, namun rasa tenang itu nampaknya tak cukup banyak membuat hati seorang Fanny menjadi tenang juga. Bukan tak tenang, melainkan Fanny merasa sedikit gugup lantaran sang ibu dan juga sang sahabat sudah menantikan pernyataannya. Fanny, pasti kamu sudah tahu apa yang ingin ibu dan juga putri ingin tanyakan padamu nak, katakan pada kami. Kapan kamu sudah menjalin hubungan dengan Tuan Andra, kenapa kamu tidak memberitahu kami nak? Tanya Bu Dewi. Jadi memang benar inilah pertanyaan, dan memang sudah sekaranglah Fanny menjelaskannya. Lia Fanny, katakan, semenjak kapan kamu sudah resmi pacaran dengan Tuan Andra? Timpal putri yang juga bertanya. Bu, Put, sebenarnya Fanny sendiri juga tidak tahu kalau ternyata Fanny sudah menjadi pacarnya Tuan Andra. Sahut Fanny. Aduh, kamu ini dir, kalau bicara tidak jelas, apanya yang tidak tahu kalau kamu sudah jadi pacarnya Tuan Andra, kan jelas Tuan Andra mengatakan pada semua orang kalau kamu itu adalah pacarnya. Sahut Putri. Dengarkan dulu penjelasan Fanny nak, potong Bu Dewi.
Jadi begini, sebenarnya Tuan Andra yang mengaku kalau Fanny dan Tuan Andra sudah berpacaran itu semua adalah pengakuan Tuan Andra sendiri. Tuan Andra melakukan semua itu karena ingin menolong Fanny, tapi bukan hanya itu, ternyata selain untuk menolong, Tuan Andra juga benar-benar ingin jika Fanny menjadi pacarnya, dan baru tadi siang kami berdua sudah resmi berpacaran. Jelas Fanny dengan segala kebenarannya. Apa, jadi pengakuan Tuan Andra di kampus tadi adalah bohong, Tuan Andra ingin menolongmu, dan kamu baru tadi siang jadi pacarnya. Sentak Putri yang begitu sangat tak percaya. Ya kurang lebih seperti itulah Put. Sahut Fanny lagi. Tapi dari sikap Tuan Andra ini bisa ibu simpulkan, jika Tuan Andra memang benar memiliki perasaan padamu nak, buktinya. Demi untuk melindungimu, Tuan Andra sampai membuat pengakuan seperti itu, sahut Bu Dewi, karena memang itulah yang ada dalam pemahamannya. Elbu sangat bersyukur jika memang seperti itu, dan kamu nak, kamu harus bisa menjaga hubunganmu dengan Tuan Andra agar tetap baik, apalagi putrinya Tuan Andra sangat menyayangimu. Lanjut Bu Dewi lagi. Insya Allah, Bu, dan soal Aida, Fanny sudah menganggapnya seperti anak Fanny sendiri. Sahut Fanny. Baguslah kalau begitu, ya sudah ibu rasa tidak ada yang perlu ibu khawatirkan lagi, kalian kalau mau belajar, belajarlah, ibu mau kembali ke kamar. Sahut Bu Dewi. Lalu, wanita parubaya itu pun meninggalkan Fanny dan juga Putri di kamar mereka. Setelah mendengarkan beberapa kalimat pengakuan dari sahabatnya, dalam sejenak membuat Putri menjadi terdiam. Putri malah memandangi wajah Fanny, sepertinya ada hal yang dirinya pikirkan. Ada apa Put, kok kamu menatapku seperti itu? Sahut Fanny. Tidak, hanya saja, aku jadi penasaran dengan Tuan Andra. Sahut Putri. Maksud kamu? Sahut Fanny yang nampak bingung. Dir, kan kamu baru resmi pacaran dengan Tuan Andra sejak tadi siang, itu artinya Tuan Andra baru tahu tadi siang juga jika kamu seorang janda. Ujar Putri, bukan tanpa sebab Putri mengatakan hal itu, pasalnya status Fanny yang seorang janda, namun bisa disukai bahkan menjadi kekasih Tuan Andra terasa begitu sangat janggal. Karena yang dirinya tahu, Tuan Andra bukanlah tipe laki yang akan menerima sembarang wanita dalam hidupnya apalagi dengan wanita yang berstatus janda. Lia Put kamu benar, saat makan siang tadi, aku sudah mengatakan pada Tuan Andra jika aku ini seorang janda yang sama sekali tidak pantas untuknya, tapi Tuan Andra sama sekali tidak mempedulikan itu. Tuan Andra tetap mau menerimaku meski statusku janda. Sahut Fanny. Kalau begitu, kenapa kamu tidak katakan saja pada Tuan Andra kalau janda itu hanyalah statusmu? Sahut Putri yang memberikan saran. Tidak Put, aku tidak akan mengatakannya, aku akan tetap merahasiakannya. Sahut Fanny. Apa gunanya kamu merahasiakannya Van? Katakan saja yang sebenarnya pada Tuan Andra jika kamu itu masih perawan. Sahut Putri lagi. Tidak Put, sampai kapanpun aku akan tetap merahasiakannya, aku sangat bersyukur karena Tuan Andra mau menerimaku apa adanya. Dan aku memang ingin suatu saat kelak, aku bisa hidup bersama dengan laki-laki yang bisa menerimaku apa adanya. Sahut Fanny. Ya sudah terserah kamulah Dir, jika itu menurutmu baik. Sahut Putri, Putri tak ingin melanjutkannya lagi. Sedangkan Fanny sendiri yang memilih untuk tidak mengatakan yang sebenarnya adalah karena dirinya ingin mengetahui. Apakah di dunia ini masih ada laki-laki yang benar-benar menerimanya dengan tulus setelah mengetahui statusnya yang sebenarnya? Mungkin ada benarnya juga dengan apa yang diucapkan oleh sahabatnya. Bersambung.